Danau Toba berada di wilayah Sumatera Utara yang terbentang di 7 kabupaten, yakni Kabupaten Simalungun, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, dan Kabupaten Karo. Danau Toba merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara dengan panjang sekitar 100 km dan lebar mencapai 30 km dengan kedalaman mencapai 505 meter. Terbentuk akibat ledakan Gunung Toba sekitar 73.000 hingga 75.000 tahun yang lalu. Suku Batak adalah suku bangsa yang besar di Indonesia, yang terdiri dari subetnis Batak Toba, Pakpak, Simalungun, Karo, Mandailing, dan Batak Angkola, dengan ragam tradisi dan kekayaan khazanah budaya masing-masing. Pada umumnya, orang Batak menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Namun ada pula yang hingga kini masih menganut tradisi Parmalim dan aliran kepercayaan lainnya. Pustaha merupakan adaptasi dari kata pustaha yang berasal dari bahasa Sanskerta. Kesamaan itu memunculkan pendapat K.F. Hall dan Hakern yang menyatakan bahwa aksara Batak berasal dari India Selatan, lalu menjadi Palawa, lalu menjadi aksara Kawi Sumatera, dan akhirnya menjadi aksara Batak. Sedangkan Engelbertus E. W. Schroeder mengemukakan teori lain yang menghubungkan aksara Batak dengan aksara Polinesia atau cuneiform. Aksara Batak yang tercantum dalam Pustaha Laklak menjadi bukti bahwa suku Batak tidak terbelakang. Secara umum, Pustaha Laklak adalah benda tersurat dengan format seperti akordeon yang ditulis pada kulit kayu, bambu, tulang, atau tanduk kerbau. Laklak adalah manuskrip berisi tradisi masa lalu yang merefleksikan gambaran peradaban suku bangsa Batak yang mengandung nilai tradisional, sastra klasik, dan lain sebagainya. Manuskrip Laklak merupakan buku atau teks yang berisi tentang hal-hal bersifat rahasia. Pada umumnya memuat tentang ritual, simbol-simbol, mitos, pengobatan atau dalam bahasa Batak haubatan, penanggalan hari baik dan hari tidak baik atau dalam bahasa Batak disebut parhalaan, porsili, atau lain sebagainya yang dibuat oleh seorang dukun atau datu. Penggunaan media tulis bambu, tulang, dan tanduk kerbau biasanya hanya membicarakan hal-hal khusus dengan kalimat singkat. Bambu berisi parhalaan atau hari-hari baik, tulang berisi rajah azimat, sedangkan media untuk menyimpan ilmu pengetahuan. Para datu lazimnya menggunakan media kulit kayu yang dilipat-lipat agar dapat memuat banyak tulisan. Pustaha Laklak sebagai warisan budaya masyarakat Batak di Sumatera Utara telah mengalami perjalanan panjang dalam sejarah masyarakat Batak. Pustaha Laklak atau sering disebut juga Kitab Batak Kuno yang tertua di dunia tersimpan di The British Library, Inggris. Dibuat tahun 1764 dengan kode AD4726. Pustaha Laklak terpanjang mencapai 16 meter yang kini menjadi koleksi H.J.A. Promes. Sedangkan pustaha terbesar berukuran 28,5 x 42,5 cm dengan jumlah 56 halaman. Sedangkan pustaha terkecil 5 x 6 cm dengan 24 halaman. Tegeler dalam bukunya di halaman 595 terbitan tahun 1995 menyebutkan, Pustaha Laklak dikenal masyarakat Eropa melalui penelitian yang dilakukan oleh Dr. H.N. van der Toek tahun 1851. Jumlah pustaha Laklak yang tersisa saat ini diperkirakan hanya tinggal 1.000 hingga 2.000 saja yang tersebar dalam museum dan koleksi pribadi. Pustaha Laklak ditulis dengan surat atau aksara Batak. Sebutan Batak mengacu pada 5 subetnik yakni Angkola atau Mandailing, Toba, Pakpak atau Dairi, Simalungun, dan Karo. Pustaha Laklak memiliki karakteristik dan makna yang tinggi bagi masyarakat Batak.
ditinjau dari bahan atau alas naskah, proses pembuatan, aksara sebagai lambang bunyi, bahasa, dan isi atau pemikiran yang direkam di dalamnya. Sedangkan maknanya dapat diketahui dari pemikiran yang terdapat di dalamnya yang menjadi pegangan maupun pandangan hidup. Lembaran Pustaha Lak-Lak terdiri dari dua sisi, yakni halaman depan dan halaman belakang. Turi-turian membahas tentang nilai-nilai, filosofi, petuah, sosial budaya, dan berbagai karakteristik masyarakat Batak yang berlaku pada masa itu. Sedangkan Nujum membahas tentang ramalan, perbintangan, hari baik dan hari tidak baik, peruntungan, dan lain sebagainya. Obat-obatan lebih pada bahasan tentang ramuan obat herbal alami dan mantra atau doa-doa penyembuhan berbagai penyakit, baik penyakit fisik maupun penyakit psikis. Salah satu Pustaha Lak-Lak yang mengulas turi-turian mengenai sosial budaya dan karakteristik masyarakat Batak pada masa lampau tercantum dalam kutipan kalimat Pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 50 hingga 51. Terjemahan tahun 1963 tertulis, Parbanjar, tonga-tonga, paruma tungkap paung, parparo toras tutunggul nin lautan, parpidong-pidong gustung, pidong nangkerjati dan ima goarmu tuha binsaran mahutam, lontung memargam, pasahat mariahu bobak diho dan abara. Berdasarkan terjemahan Tobing, kalimat tersebut memiliki arti, desanya di tengah-tengah berderet sebaris, rumah-rumahnya beratap kecil dari anyaman daun pandan, perahunya terbuat dari pohon yang berdaun kecil. Banyak terdapat kumbang hitam, penggerak kayu, dan burung nangkerjati, burung yang dapat terbang ke benua atas. Sedangkan Pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang nujum khusus ramalan peruntungan, termaktub dalam cerita tentang keberadaan Boru Sanyang Naga, yang dianggap sebagai dewa air yang memiliki kemampuan menenangkan air Danau Toba dan pusaran air. Masyarakat Batak pada masa lalu percaya bahwa Boru Sanyang adalah penguasa yang berperan dalam membantu nelayan mendapatkan hasil tangkapan ikan di wilayah Danau Toba. Keyakinan itu termaktub dalam Pustaha Lak-Lak nomor 2215 halaman 118 yang menyebutkan, Hu jauh tanggo, hu pangalu-alui, sahala nida ompung, Boru Sanyang Naga, Sanyang Naga Tunggal, Sanyang Naga Dijai, Sanyang Naga Dijulu, Protinting narumiris, parsanggul nalumobi parbunga-bunga nasa tutup niodap, naga yang merjulak gowarni mualmu, si raja mumbak-umbak gowarni umbakmi, si raja mempas-ompas gowarni pasirmi. Si Boru menek-kenek di bagasan aekmi, hamu pangobatan arian, pangapalan bodari, tangkas hamu marruma gorga, parsopo naim baru ranjala parruma ijuk, namian di tonga-tonga ni lautan. Tobing dalam terjemahannya menyebutkan, Boru Sanyang Naga yang dianggap sebagai penguasa air, hidup di sumber-sumber mata air, di sungai, di Danau Toba, dan di laut. Dia yang menyebabkan ombak yang menentukan tangkapan nelayan itu banyak atau tidak. Sedangkan Vergowen dalam terjemahannya halaman 80 terbitan tahun 1986 menyebutkan, selain dewa-dewa utama misalnya Batara Guru, Soripada, Mangala Bulan atau Debata Natolu, Mula Jadina Bolon dan Debata Asiasi, masyarakat Batak pada masa lampau juga meyakini keberadaan Boru Sanyang Naga yang merupakan dewi air dalam bentuk ular. Dia memerintah kuasa-kuasa air dan dapat mengancam nelayan di wilayah perairan Danau Toba. Dia juga dapat memberikan berkat setelah kepadanya diberikan persembahan. Sedangkan Pustaha Lak-Lak yang mengulas tentang mantra dan doa-doa dapat ditemui pada ulasan Botean atau tiang tempat tambatan perahu. Sirait dalam bukunya halaman 33 terbitan 1980 menerangkan, Botean terbuat dari batuan andesit, berpahatkan gorga ulu paung, hiasan setengah manusia setengah hewan, mirip dengan kepala manusia yang bertanduk kerbau. Lambang kekuatan.
Manusia digambarkan berjambul atau sijarahan yang melambangkan banyak keturunan atau hagabeon parhorasan. Di bagian bawah ada ukiran cecak atau boraspati dalam posisi menghadap ke atas. Botean dengan ukiran gorga ulu paung melambangkan keperkasaan untuk melindungi manusia seisi rumah dari hal-hal yang buruk. Masyarakat Batak di masa lampau juga percaya botean dapat digunakan sebagai penjaga setan-setan dari luar kampung.
Pemirsa N2S TV dimanapun berada. Salam dari tim produksi Pesona Budaya. Hari ini kembali kami berkumpul dalam satu dialog seperti biasa. Dan hari ini kami akan bicarakan secara khusus sesuatu yang mungkin banyak dilupakan oleh orang, khususnya bagi masyarakat Batak. Pemirsa, dari sistem komunikasi yang ada kita ketahui bahwa berbicara itu sudah ada sejak peradaban berkembang. Namun bicara itu akhirnya berkembang lagi menjadi pesan, dan pesan itu dipergunakanlah lambang-lambang baik secara alam, semisal kayu yang dibakar menimbulkan asap besar, memberikan tanda kepada orang yang jauh ada sesuatu terjadi di sana. Kemudian semakin berkembang pada zaman batu, pesan-pesan itu dilambangkan pada benda-benda tertentu atau huruf-huruf tertentu atau angka-angka tertentu, sehingga timbullah susunan aksara. Pada masa lalu kita mengenal kerajaan kuno Mesir yang sudah memiliki huruf tersendiri. Demikian juga bangsa Yunani kuno dan Romawi sudah memiliki tanda-tanda itu tadi, lambang-lambang huruf, aksara maupun angka. Hari ini terus berkembang dan sesuai dengan kemajuan teknologi dan kemajuan informasi, aksara-aksara itu pun bertebaran di muka bumi. Maka banyak orang-orang yang mempelajari aksara atau huruf-huruf dari suatu bangsa. Ada satu peribahasa yang mengatakan, bila ingin mengenali sesuatu bangsa, pelajarilah atau pahamilah bahasanya. Karena dari bahasa itu akan dapat diurai menjadi susunan huruf dan kata atau kalimat. Baik pemirsa yang berbahagia, hari ini telah hadir menemani saya. Seperti biasa ada Pak Simon Butar-Botar, Horas, Abang Horas. Iya. Kemudian seperti biasa ada anak muda yang selalu saya istilahkan sebagai seorang pemuda yang salah jurusan. Apa kabar Ferdinand Manado? Sehat? Sehat, Pak. Ya, baik. Mudah-mudahan nanti bisa melengkapi cerita kita ya. Siap. Dan pemirsa, secara khusus hadir pula bersama kami Bapak Pendeta Belsem Si Hombing Dua Mol. Apa itu dua mol? Nanti tolong dijelaskan ya Amang ya. Siap. Sehatnya Amang? Sehat. Baik. Pemirsa, tadi saya sudah memberi pengantar tentang aksara atau huruf-huruf sesuatu dari bangsa-bangsa tertentu. Tetapi selain daripada bangsa-bangsa di luar itu, ada juga di Nusantara kita sendiri yang terdiri dari ratusan suku juga memiliki huruf-huruf tersendiri. Seperti huruf Kawi Jawa, huruf Sansekerta, atau mungkin huruf atau angka Batak. Nah, di Sumatera Utara, salah satu etnis yang memiliki ciri khas tersendiri dalam huruf atau aksara adalah suku Batak di Provinsi Sumatera Utara. Baik, kami akan memulai perbincangan ini. Kepada anak muda ini dulu saya tanyakan, Diman, dari mana tahu bahwa ada huruf atau aksara Batak? Tahu itu udah lama, waktu pada saat sekolah dulu. Terakhir dipelajari SD. Di SD? SD. Tapi tidak selama 6 tahun barangkali ya? Enggak. Kalau tidak salah ingat mulai dari kelas 4 SD sampai kelas 6 aja. Di SMP? SMP bahkan nggak ada lagi. Tidak ada sama sekali? Satu huruf pun nggak pernah lagi dipelajari itu. Bahkan ya semakin berkembangnya zaman mungkin ya. Tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi kayak dipelajari itu. Sama apa namanya, di pergaulan masyarakat tidak pernah bicara soal itu? Nggak pernah membahas itu dan nggak pernah terlihat
Paling kalau kita berjalan ke arah perkampungan lah, mungkin agak jauh dari kota Sibolga-Tapteng ini, mungkin kadang di Petate, kadang pernah kulihat di mobil. Itu pun hanya beberapa huruf. Ya, kalau di daerah lain, misalnya di daerah Samosir, Toba, atau di daerah, pernah. ada gedung tertentu yang bertuliskan itu? Ada. Macam di daerah Tarutung nggak salah, ada juga itu. Kadang kalau melihat itu jadi teringat masa dulu kan. Oh gitu ya. Karena ada beberapa huruf yang tahu. Kadang gitu. ngeja kayak kelas 1 SD lah belajar baca. Apa yang diingat dari abjad itu coba? Kayak huruf A, aku masih ingat. Kayak ahana rata, bawa Ya. sampai ta aku tahu huruf cara nulisnya. Ahana rata. Iya. Hanya sampai situ. Iya. Oke, berarti lebih pintar saya ya. Lebih tingkat. Iya. Makanya kalau ketemu huruf gitu kan kadang sering tulisannya Horas. Kadang Horas. Iya. Oke. Horas saja. Sudah lebih hebat. Jadi Pak Edi dari kita Bata. Jadi sambungannya nanti akan dilengkapi oleh Pak Butar-Butar, juga Amang Pendeta nanti ya. Ya, ahana rata, bawa mangala, ya kan? Bawai mangala, mangalapa, pasada gajah, itu Ya, dia. unya nyau. baca. Itu dia. Aku baru ingat. Oke, Pak Butar-Butar. Iya. Kalau saya tidak salah ingat atau salah baca begitu ya, karena saya juga membaca ini kan. Itu ada 19 fonem ya kan, yang huruf rata-rata akhirnya semuanya A. Kan gitu ya. Baik, secara umum dulu Amang Butar-Butar. secara umum. Iya, apa yang Amang ketahui tentang huruf Batak ini atau aksara Batak atau surat Nibatak ini? Terima kasih. Kalau tentang huruf Batak ini, Iya. tidak ada lagi bisa saya pahami semuanya. Sama dengan yang dikatakan adik tadi. Cuman ada saya ingat ahama, lapa, gajah, sadar. Itu pun nggak bisa saya ingat lagi. Cuman ada itu lapa gajah. Narata, semuanya huruf itu berakhiran dengan A. Tapi nggak memahami lagi kita. Untunglah datang Amang Pendeta Hombing, sangat bergembira saya. Cuman ada yang saya pernah ingat dalam upasa ya. Upasa ini semacam perumpamaan ya. Perumpamaan, pesan. Dan isinya gini. Marbunga ma marpurung ma balia, marjengga-jengga pinasa. Huruf nasa pulusia, si Raja Batak napunasa. Ini dia. Jadi betul ya. Huruf nasa pulusia, si Raja Batak napunasa. Berarti ada 19 huruf ya. Iya. Amang ya. Nah. Dan ada saya pernah baca itu entah orang Yunani, Dr. Hern mengatakan waktu dia keliling mengelilingi mencari pulau-pulau yang ada di antara lautan Pasifik dengan lautan Hindia, mungkin dia pernah berhenti di Tapanuli. Bahwa dia berkata huruf Nisi Raja Batak 10 sia sangat-sangat luar biasa. Belum ada dia dapati di dunia ini yang huruf songon huruf Nibataki 10 sia, bahkan ada sampai beratus jumlahnya. Hanya huruf Batak lah yang jumlahnya 19, kata Dr. Hern. Baik, sampai situ dulu Amang. Pemirsa, bahwa keberadaan huruf asli di Nusantara kita, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, di sana disebutkan perlunya melestarikan pernik-pernik kebudayaan daerah, termasuk bahasa, termasuk cerita lisan,
termasuk istilah-istilah kedaerahan, dan tentulah saya juga berpikir termasuklah huruf atau aksara secara khusus di daerahnya masing-masing dalam upaya kembali memperkenalkan kepada masyarakat secara luas. Dan media penyiaran N2STV seperti telah pernah kami sampaikan memiliki misi tugas mempublikasikan, memperkenalkan, dan kembali mengingatkan. Baik pemirsa, kita akan langsung kepada Bapak Pendeta Belsem Siombing. Pak Ombing, Ya, ya, dua maaf. mall. Ya. Dua mall. Dua mall. Jangan lupa. Itu ilmu. Iya. Apa itu nanti ya? Penasaran. Iya. Tapi sebelum jauh ke sana, apa itu Pak dua mall itu tadi? Ya, jadi terima kasih Pak. Iya. Sebenarnya kalau nama saya Belsem, Iya. tapi panggilan saya di kampung di Muara Bolak Ecem. Ecem. Muara Bolak Tapanuli Tengah Pak ya? Tapanuli Tapanuli Tengah. Tengah. Iya. Dulu dia Barus, sekarang jadi Sosorgado. Sosorgado. Iya. Jadi saya basic saya dulu di musik. Ya. Musik. Jadi di dalam dunia musik itu namanya Nok Balok. Not balok. Ya, Iya. Balok kan. Jadi ketika saya waktu guru jemaat masih belum pendeta, Iya. saya menyusun jadwal dengan inisial BES. Saya singkat Belsem Ecem Sihombing. Oh. BES. BES. Jadi kalau BES itu dalam dunia musik Musik. dua mol. Dua mall. Iya. Satu mol F, F. Ya. dua mol BES, BES. tiga mol S, begitu seterusnya. Jadi karena saya BES, maka Dua mall. Si dua mall. Di situ singkatan nama Amang ya. Luar biasa kan. Baik, secara khusus tentu kita ingin tahu ya, Iya. Betul ya, gimana ya? Apa pemahaman secara umum dulu tentang aksara Batak ini bagi Pak Umin? Silakan, secara umum aja ya. secara umum ya dari segi paleografi ya, ilmu tentang tulisan-tulisan kuno. Iya. Sebenarnya saya tidak pernah bersentuhan dengan aksara Batak. Oh ya. Sejak kecil, SD, Ya. SMP, Ya. saya di SD di Muara Bolak, SMP di Sosorgadong sekarang, Iya. tidak pernah. Tidak pernah mendapatkan Tidak pelajaran pernah. itu. Berarti lebih hebat di mana lagi ya? Sempat ya? Sempat. Ya, oke. Jadi terus saya sekolah studi lanjut. Setelah saya mau ngambil S1 program teologi, Teologi. saya menetapkan dan sudah disetujui proposal saya, objek penelitian saya di Parmalim, Parmalim. Oh. Oh iya. BPP Lagu Boti, Kuta Tinggi Lagu Boti, ya, Balai Pasogi Partonggoan. Jadi di sana tidak ada tulisan Latin. Di BPP Parmalim, Tidak ada kantor Boti. pusatnya, Ya, Tidak di ada Lagu Boti. tulisan Latin. tidak ada tulisan Latin. Iya. Yang ada hanya tulisan aksara Batak. Aksara Batak. Karena itu menjadi objek penelitian saya, maka saya harus konsentrasi ke aksara Batak. Iya. Alasan saya memang sepele. Kalau kami di teologi ini, pendidikan dasar harus lulus bahasa Ibrani Iya. sama bahasa Yunani, karena Ya. Alkitab itu dituliskan dalam bahasa aslinya. Perjanjian Lama itu dalam bahasa Ibrani, Bahasa Ibrani. Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani. Yunani. Nah, ketika itu tidak lolos, maka nggak bisa lagi lanjut. Oh. Karena itu mata kuliah yang bersyarat. Nah, Iya. persoalannya saya lanjut. Lanjut. Karena apa? Karena saya lolos dengan nilai yang bisa lolos lah. Nah. Oke. Jadi terus, kenapa saya bahasa Arab, bahasa Ibrani sama bahasa Yunani bisa? Yunani? Bisa. Oh. Padahal Ya. aksara Batak saya tidak mampu. Sudah tahu. Oh. Iya. Ini Itu kan lucu. Itu jadi pertanyaan ya. Menjadi pertanyaan juga kan? Iya, Jadi ya saya bergumul lah. Saya cari buku-buku. Iya. Saya temukan ada Profesor Dr. Uli Kozo. Beliau itu sempat dosen di Unimed, bahkan di USU. Iya. Beliau itu ahli
paleografi. Jadi saya cari, saya komunikasi karena beliau adalah orang Amerika, Eropa. Ya. Mungkin di Eropa, saya nggak tahu pastinya di mana Iya. kependudukannya. Jadi kemudian di domestik juga ada Bapak Dr. Bungaran Simanjuntak. Ya? Iya. Bungaran Simanjuntak. Saya salut melihat beliau tetap menuangkan pikirannya tentang aksara Batak. Oh, Jadi, iya pula iya. Sampai sekarang saya tidak pernah bertemu dengan Pak Bungaran Simanjuntak. Baik, sampai situ dulu, Amang. Iya. Pemirsa, awal penuturan dari Pak Hombing ini adalah pengalaman beliau ketika melakukan suatu kegiatan riset di satu daerah, tetapi tidak ditemui bahasa Latin, tetapi aksara Batak. Aksara Batak. Nah, pemirsa, akan kami sambung kembali pada sesi berikutnya, Pesona Budaya. Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan kembali perbincangan kami hari ini. Sebelum kembali kepada Pak Hombing, saya ingin kepada Pak Butar-Butar dulu. Iya. Begini Pak Butar-Butar, tadi kan sudah mendengar sekilas pengalaman. Ya, beliau dalam upaya riset ke satu daerah Tanah Batak, Iya. tapi tidak ada tulisan Latin. Wah, yang ada hanya tulisan Batak. Batak. Ya kan, surat Batak. Apa kesan Amang mendengar cerita tadi? Sebenarnya saya sangat senang Ya. kesan karena Pak Pendeta Sihombing tadi si dua mall menceritakan waktu di dalam perkuliahan Ya. dia pilih di Lagu Boti. Iya. Memang sekarang disitulah pusatnya Parmalim. Ya, Parmalim itu apa? Parmalim itu belum ada agama Kristen dan agama Muslim datang ke Indonesia ini. Khususnya ke Tanah Batak. Iya, khususnya di Tanah Batak. Masih langsung dulu Ya. manusia itu menyembah kepada Allah Bapa di surga. Masih langsung, belum ada seperti sekarang itu ada perantara Yesus Kristus kan. Ya. Jadi saya kembali lagi mengingat Ya. ada pesan Jesse Hombing mantan Eporus HKBP. Siapa itu? Justinus Sihombing, Ya. mantan Eporus HKBP. Ya. Sampai sekarang sering kubaca itu. Kalau seandainya beribadah di dalam gereja itu masih berbahasa Batak, Ya. dia sangat berpesan kalau bisa haruslah dimengerti aksara Batak. Siapa-siapa yang mengerti aksara Batak itu, dia tidak akan lilu. Ya. Nggak akan keliru ya. Tidak akan keliru, kemanapun dia tidak akan keliru. Itulah pesan daripada Justinus Sihombing mantan Eporus HKBP. Jadi selalu saya ingat itu. Orang yang selalu pintar berbahasa Batak, tulisan aksara Batak, saya selalu melihat dia. Baik. Salah satu contoh Ya. seperti Amang pendeta kita ini, Ya. saya salut karena saya tidak mengerti lagi. Ya, ya, ya. Paslah. Ya. Kalau saya nggak lupa,
Kami pelajari itu di kelas 5, kelas 6. Nggak ada SD lagi. nggak ada lagi. Cuma setahun aja ya? Cuma setahun aja. Iya. Hanya itulah yang saya terangkan tadi kan. Iya, iya, Ah, iya. Baik. Jadi saya sangat bersyukur kepada Tuhan datang Pak Pendeta Sihombing Si Dua Mall. Si Dua Mall. Ya, Ah, di, membawa kabar gembira ini buat kita. ya, yang paling Ah. pokok sekarang pertanyaan saya, Amang Butar-Butar setujukah bahwa aksara Batak itu memang terlahir dari Parmalim itu? Dari Bukan. 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 Pewaris. Karena Parmalim itu, karena itulah bahasa pertama Iya. yang diturunkan dulu bahasa apa itu, bahasa seperti judul waktu kuliah Amang ini diturunkan. Kan yang menurunkan itu bukan siapa yang, kalau bahasa sekarang itu opung mula jari nabolon Ya. mulo di songo di pengerti aku opung mula jari nabolon ima de bata jahoba Seperti pantun Bapak tadi ya. pantun a. Yang Iya. Iya. Saya ulangi pantun itu Ya, bisa. silakan, ya. Marpudung mapalia, Ya. marjengga-jengga pinasa. Huruf nasa pulusia, si Raja Batak napunasa. Oh, baik. Si Raja Batak Iya. ini bukan satu, kan Iya. bertingkat-tingkat. Baik, Abang, sampai situ dulu Ah. ya. Diman, sebelum kita mendengar lanjutan dari Pak Pendeta, apa kesanmu bahwa Pak Pendeta ini dalam masa perkuliahan itu harus memulai dari nol, dari yang tidak tahu sama sekali. Berarti harus mengenal dasar huruf itu kan? Iya. Apa kesanmu? Kisahnya sama seperti yang waktu yang kualami dulu, yang waktu SD kemarin. Ya. Pertama kali muncul pelajaran itu kan, Hmm. awalnya bingung. Hmm. Aksara Batak katanya kan. Ya. Kan ada itu, masalah ada bukunya itu. Mhm. Hurufnya. Kok bisa kayak gini gitu kan. Jadi timbullah pertanyaan sampai sekarang, penasaran setiap lihat huruf itu. Pengen tahu apa? Pengen tahu. Kalimat itu ya, bunyinya apa? Pengen tahu apa ya. Ah. Jadi setelah dipelajari kan pelan-pelan tahu, Ya. walaupun nggak semua karena sebentar singkatnya kemarin dipelajari. Ya. Jadi maksudnya dari mana asalnya ini? Kenapa bisa jadi seperti ini huruf-hurufnya? Padahal yang kita kenal kan huruf seperti biasa kan, A sampai Z. Huruf gitu kan. Latin. Latin. Ya. Kenapa bisa jadi kelok-kelok gitu? Ya, gitu oke, kan? baik, sampai di situ. Kita ke Amang Dua Mall lagi. Dua Mall aja dong. Iya. Jadi begini, Amang. Tentu ketika mengetahui tidak ada tulisan atau huruf Latin di tempat Bapak melakukan riset di Lagu Boti itu, Ya. ya bayangan kami sama mungkin. Tentu akan mempelajari dari nol, dari awal. Tadi ada beberapa nama yang Amang sebutkan. Lalu kelanjutannya bagaimana? Iya, jadi saya harus konsentrasi belajar aksara Batak. Oh, ya, ya. Dan saya belajar tanpa guru. Saya hanya belajar dengan lewat buku. Dan petunjuk-petunjuk dari buku itu sendiri. Maka saya sebut, saya sangat berterima kasih sekalipun saya tidak pernah berjumpa dengan Pak Bungaran Simanjuntak. Ya, Karena beliau telah menuangkan itu dalam dunia maya. ya. Kemudian juga Pak Profesor Dr. Ulikozo. Ya. Ulikozo. Beliau juga sudah memberikan itu dan saya belajar di sana secara otodidak dan saya pahami ya persis bisa saya pahami. Karena saya memang tipenya saya lebih banyak belajar secara otodidak. Ya. Saya menguasai not balok juga. Tidak ada dosen saya, tidak ada guru saya. Saya hanya beli buku, saya pelajari, saya ikuti petunjuknya, bisa. Betul-betul otodidak. Itu, iya, Baik. Langsung praktek. langsung saya praktekkan bisa. Ya, baik. Sudah luar biasa. Luar Bapak. biasa. Jadi otodidak itu memang satu Jadi ilmu. konsentrasi dalam 2 bulan, entah 3 bulan, bisa. Bisa ya. Saya pahami. Jadi terima kasihlah. Jadi saya temukan juga di Lagu Boti, ternyata tahun 1941 sudah ada di sana percetakan. Percetakan itu memiliki aksara Batak. Di Lagu Boti. Di Lagu Boti. Iya. Hanya khusus aksara Batak. Iya. Jadi ada buku saya temukan Mhm. di sana
usaha perguruan, Ya. sekolah Parmali, surat Batak, Surat Batak. begitu. Dan banyak sekali tulisan Batak di sana, aksara Batak. Jadi Baik, ya, ya, saya ya, temukan ya. di sana. Baik, Pak Pendeta, untuk melanjutkan apa yang kita baca adalah bahwa fonem-fonem abjad Batak itu kan diakhiri dengan A. Iya. Ahanarata, ya kan? Bawai mangala, Mangala, kan? la, Pasada gajah. pasada gajah. Itu dia. Sekarang kalau misalnya dari huruf atau fonem la menjadi lalilu, Iya. itu apa yang harus dilakukan? Nah ini gini. Iya. Atau nalilu, ya kan? Itu bagaimana? Ya kan karena nggak mungkin dari nalala kan, tapi nalilu. Kalau Nalilu Pak yang nggak mengetahui, jadi Lilu dia. Bukan maksud saya dalam menuliskannya, itunya. Iya, Bagaimana iya. hurufnya jadinya? Iya. Apakah harus ada tanda tambahan atau apa? Begitukah, Pak? Ya. Jadi saya tidak tahu lah, tapi yang saya pahami sekarang ini ada sebenarnya 20 Ada 20. huruf Batak itu, Enggak 19 ya. bukan 19. Karena apa? Hmm. Karena huruf I dan U Ya, itu dia. ya, Iya, iya. dia itu Balik. konsonan, Ya. Nada dia hidup itu ya. konsonan. Nada hidup ya. Bukan seperti dalam tulisan Latin Ya. itu vokal kan? Ya. Ini enggak. Konsonan Tapi kalau dia di akhir, Mhm. ya dia bisa dirubah dengan tanda nol saja. Tanda nol saja Oh, menjadi iya, 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 menjadi ula itu. Iya, I. iya, iya. Menjadi i. Contoh seperti Bapak bilang tadi, la Nalilu. menjadi li, Li. tambah saja huruf nol. Nol kecil ya. Iya. Jadi kemudian untuk O tanda kali. Kali. Oh, begitu. Karena semua abjad orang Batak berakhiran A, ya, ya, ya. berakhiran A. Maka untuk merubah di akhir itu ada yang disebut pengubah, ya. Pengubah itu. Jadi ada juga untuk merubah jadi E. Mhm. Ada merubah jadi E, itu yang disebut dengan hatadingan. Tadingan. Hatadingan. Jadi contoh la menjadi le. Le. Ya. Ada, nanti bisa kita ada caranya. Ya. Ya kan? Nah, kemudian untuk menghilangkan vokal terakhir itu Terakhir. karena A, Ya. maka ada yang disebut dengan pangolat. Pangolan. Pangolan. Kalau nggak salah yang garis kayak gini tuh Bang ya. Iya, Hmm. betul. kan? sekali. Garis Betul. mereng sedikit. Iya. Tapi merengnya ke kiri. Ke kiri. kayaknya. Bukan ke kanan. Iya. Jadi ada juga merubah A menjadi U. Mhm. Ya. A menjadi U. Itu dengan istilah haborotan, ya. Hawurotan. Haborotan itu dia kayak begini. Ya, betul. Baik. Pemirsa, bahwa bentuk-bentuk dasar dari aksara di Nusantara mungkin seperti yang dijelaskan oleh Pak Hombing Duamol tadi, bahwa perlu tambahan tanda-tanda. Seperti juga huruf Arab misalnya, alif apabila diberi garis di atas, maka dia menjadi A. Apabila garisnya di bawah, dia menjadi I. I. Kalau di atas lagi ada seperti koma 2, itu menjadi U. Menjadi U. Ada tanda baca. Ada ya, Pak? tanda tambahan seperti itu. Baik, pemirsa, kami akan jeda beberapa saat. Kita akan masuki pada sesi terakhir setelah ini. Pesona Budaya.
Pemirsa Pesona Budaya, kita lanjutkan dialog hari ini tentang aksara Batak. Apa manfaat dan apa kepentingannya bagi masa depan generasi masyarakat Batak. Secara khusus kepada Pak Butar-Butar dulu. Apa harapan Pak Butar-Butar kepada ya mungkin pihak-pihak yang terkait atau lembaga-lembaga tertentu dalam upaya pelestarian dan kembali memperkenalkan surat Batak ini atau aksara Batak ini? Kalau di dalam hati kecil saya, Iya. karena masyarakat Sumatera Utara tergolong masih memiliki marga, Ya. berarti belum terpisah dari Batak. Masih ada kaitan, walaupun ada si istri buru Jawa, mungkin si suami orang Batak. Orang Batak, iya. Kalau memang ada perhatian daripada pemerintah di dalam di dalam pelajaran sehari-hari atau apa namanya itu kurikulum Ya. sekolah, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau memang diberikan kesempatan kepada anak-anak Indonesia untuk mempelajari aksara Batak ini. Janganlah sampai hilang. Karena di bangsa-bangsa yang sudah maju, ditekankan itu. Jangan dilupakan huruf atau abjad atau aksaranya sendiri. Kenapa kita orang Toba, orang Batak, kenapa jadi bisa lupa kita di aksara Batak itu? Baik. Mudah-mudahan pemerintah memperhatikan ke depan. Ya. Khususnya di Sumatera Utara, Khususnya dan di di tanah Batak barangkali. Khusus ya. Khususnya. Secara khusus. Baik. Baik, Amang. Ini harapan Amang ya. Iya. Sebagai orang muda, Diman. Nanti kalau suatu ketika Diman juga tidak tahu membaca aksara Batak, saya percaya anakmu pun nggak bakalan tahu itu nanti. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Hah? Kenapa tadi? Kalau misalkan dia Sekarang Diman saja selaku orang tua tidak mengerti aksara Batak. Nggak mengerti, Bagaimana Pak. anakmu bisa tahu? Bisa dijamin Bapak itu tidak akan mengerti lagi anakmu, kira-kira begitulah maksudnya. mungkin iya betul. Aku setuju juga, Pak. Apa keresahanmu? Itulah. Keresahanku juga bersyukur juga lah ketemu kita bisa membahas ini lagi kan. Jadi saya teringat beberapa tahun yang lalu. Jadi nanti mungkin kan aku nggak tahu juga. Aku juga nggak tahu gitu kan. Itulah Pesanku sih. itulah artinya keresahan kita semua ya, Iya. para orang tua masyarakat Batak ya, Bapak ya, dimanapun berada. Ya, artinya begini. Malahan sekarang kan anak muda kita, termasuk juga barangkali generasi muda orang Batak itu lebih suka dia bahasa Korea toh. Iya, benar. Bahasa Mandarin, Oke lah, bahasa Inggris sudah memang ada dipelajari secara khusus. Ini bahasa Korea, bahasa Mandarin, ya yang bahasa daerahnya sendiri, leluhurnya leluhurnya. tidak dia mengerti. Iya. Nah itu dia. Ini kan keresahan kita, Amang. Iya. Jangan Apa pendapat keseumuran. Amang dalam hal ini? Ya, jadi sebelum ke sana Pak ya, saya sangat tertarik dengan aksara Batak ini. Kenapa? Karena tahun 1878, 1878 Iya. itu konteksnya masih penjajahan Belanda ya. Iya. Di tanah Batak sudah ada dicetak, tapi percetakannya di Inggris ya, di Oh, iya. British and Foreign Bible Society ya. Justru di luar ya? Di luar Iya. dari Inggris sudah ada itu, tetapi sayang hanya pada Nairobi namanya. Pada Nairobi. Ya, ini coba silakan Pak ini. Ini. Iya, iya. Iya. Nah, ini dia. Apa itu? Ini buku padan Arahkan ke kamera Bapak. Iya. Iya. ya, inilah dia surat Batak. Surat Batak semuanya. Iya. Tapi ini hanya
Perjanjian Baru. Perjanjian Baru. Alkitab Perjanjian Baru atau Padan Naik Baru. Naik Baru. Ini jikalau kita lihat dalam apanya ya tahun 1878. 1878. Ini diperbanyak oleh TB Silalahi Center. Oh, Bisa center. kita miliki Iya. dari sana, kita Iya. ambil Bahkan dari sana. sebelum merdeka ya. Sebelum merdeka. Masih dalam keadaan penjajahan itu. Ya. Ya, tapi Nah, jadi tahun 1878 1941 Raja Ukak Naipospos telah menerbitkan bukunya Bukunya. Usaha Perguruan Surak Batak di Lagu Boti. Yo, Lagu Buti iya, juga ya. Nah, Baik. jadi Ya. Surak Batak itu kalau sekarang makin lama makin hilang. Jadi seperti Bapak bilang tadi, apa langkah yang mau kita buat? Iya. Pertama, secara informal, ya. Ini bahasa Batak ini sudah mengalami setiap hari mengalami degradasi istilahnya. Iya. Kenapa? Karena orang Batak umumnya yang di perkotaan tidak menggunakan bahasa Batak kepada anak-anak. Iya benar. Saya tidak tahu Bapak suku apa, Pak? Jawa. Jawa. Ya. Kalau di rumah umumnya orang Jawa itu memakai bahasa Jawa. Iya. Umumnya seperti itu. Iya. Berbeda dengan orang Batak. Batak itu di rumah sama anak-anaknya sudah bahasa Indonesia. Ya, itu kan kemajuan, Bapak. Kemajuan. Bukannya itu Kemajuan. jadi keharusan kan kita Oke, bahasa Indonesia. kita melihat saudara kita yang etnis Chinese. Iya. Iya benar. Di luar mereka itu berbahasa Indonesia, sama kita. Iya. Benar. Tapi di rumah mereka itu bahasa ibu. Iya. Bahasa ibu. Bahasa Betul, ibu ya, pas. ibu, ya. Nah, Pas jadi lah itu. bagaimana mengembalikan ini untuk revitalisasi ya? Iya. Program revitalisasi maka dibutuhkan secara informal. Maka baiklah orang tua berbahasa Batak dengan istrinya di rumah, dengan keluarga di rumah. Iya. Tapi kalau dalam bahasa pergaulan sehari-hari karena kita dari segi nasional kita Betul. harus menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Iya, ya. Betul. Kemudian dari segi non formal sudah ada saatnya kita buat entah Ya. lembaga yang bisa menangani ini, ya, Mhm. yang bisa menangani ini. Kalau boleh pemerintah juga turut sertalah Iya. Iya. membantu dari segi pendanaan, ya. Khususnya kepada Fasilitas. instansi terkait ya. Iya. Kemudian dari segi formal, ya. Iya. Dari segi tujuan formal, ya sudah sebaiknya dalam dunia pendidikan ada namanya mulok, ya, muatan lokal. Muatan Iya, lokal. lokal. Iya, iya. Iya. Mulok. Ya, dibubuhkan itu menjadi bahan pelajaran Bahan pelajaran. di ya, tingkat ini sekolah. dia. Iya. Maka saya sangat tertarik dengan buku ini dan saya miliki ini. Terima kasih sama tulangku, Mhm. pembuat buku ini. Oh ini beda lagi. Bapak Monang Naipospos. Ini Insinyur Monang Naipospos. Ini menceritakan tentang novel atau apa ini? Ini adalah puisi, kumpulan puisi Oh. yang ditranslate langsung ke bahasa Batak memang. Bahasa Batak dalam tulisan Latin, ya. Nah, ini Bapak Monang Naipospos, beliau sempat itu anggota DPRD di Toba. Gitu, Pak, ya. Toba. Baik. Nah, jadi beliau itu mengajarkan dan di sini dituliskan dalam sambutannya itu prolog Bapak Monang ini, ya, budaya Batak tak boleh mati. Luar biasa. Di Iya, depan iya. dibuat ya. Budaya Batak tak boleh mati. Ya. Ini luar biasa. Saya jujur saja, saya berterima kasih ada komunitas penganut agama Parmalim. Iya. Karena mereka itu sangat mempertahankan Budaya. budaya. Iya. Budaya. Ini Pak Butar-Butar sama Pak Edi, ya. Iya, iya, iya. Ini hal yang lucu bagi orang Batak. Mhm. Adatnya adat Batak. Batak. Ya. Iya. Suratnya surat Surat Batak. Ya. Bahasanya bahasa Batak. Ya. Oke, tortornya, Tortor Batak. ulusnya, Ulus Batak. Ya. gondangnya. Gondang Batak. Tapi sekarang tidak lagi, udah musik kan? Sudah Ribut. musik. Itu dia. Ya. Baik, terima kasih Pak. Luar Fadli, biasa, luar biasa. Untuk menutup sesi pertama ini, Iya. pemirsa, bahwa wajar bila keresahan dan kegalauan
para orang tua masyarakat Batak saat ini sangat terasa betul, dan tadi telah disampaikan harapan oleh Pak Hombing tentang kegiatan formal maupun informal, utamanya dari kekeluargaan dulu ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan informasi tentang ini menjadi membuka pikiran kita bersama, terutama pemerintah daerah setempat dimanapun berada. Harapan yang kita dapatkan nanti adalah bagaimana aksara atau bahasa Batak ini bisa menjadi muatan lokal, Muatan di lokal. dalam sistem pendidikan kita di daerah-daerah tertentu, apalagi di basis tanah Batak. Tanah Begitu Batak. Pak Omeng ya. Iya. Baik pemirsa, Sebelum ditutup bisa Pak? ya sedikit saja sebagai penutup silakan. Ya. Sebagai penutup, Ya. terima kasih. Saya selaku pendeta, karena kecintaan saya kepada aksara Batak, Iya. Ya. saya telah mengetik secara manual Ya. Bible bahasa Batak dengan tulisan atau aksara Batak, dan sudah selesai sekarang. Baik. Oh. Sampai di situ saja Bapak. Nanti Luar kita akan biasa. lanjut Iya. pada Iya. pada bagian yang kedua. Iya. Baik pemirsa, itulah bincang kami hari ini tentang aksara Batak, tentang kekuatan dan kelemahannya hari ini. Bahwa sebagai kekuatannya dia adalah warisan budaya masyarakat Batak sejak zamannya Parmalim awal-awal sampai hari ini juga masih berlaku, tetapi akhirnya di tataran bawah keberadaan aksara Batak ini ya sudah sangat jauh berkurang atau hampir tidak dikenali, seperti itu Pak ya. Mungkin hanya kegiatan-kegiatan khusus yang bisa memberi ingatan kita kepada aksara Batak dan surat Batak ini. Terima kasih atas perhatian Anda, terima kasih Pak Ombing, terima kasih atas informasinya Amang Utar-Butar. Iya, Horas. Anak muda Diman Menalu, terima kasih kepada penonton semua dimanapun berada, baik di kampung halaman terutama yang berada di perantauan. Kalau begitu, sekali lagi kita berterima kasih dan sama-sama kita sampaikan salam parhorasan kepada penonton. Penonton, terima kasih atas perhatian Anda. Salam dari saya Edi Saputra dan seluruh tim kerabat kerja N2STP, khususnya di paket acara Pesona Budaya. Horas!
Thank you.